Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama kita katakan, Yesus layak terima puji. Sama-sama bilang sama saya, Yesus layak terima puji ya. Ketik di kolom komentar, hanya Yesus yang layak terima penyembahan. Ketik di kolom komentar kita sama-sama, hanya Yesus yang layak terima pujian penyembahan kita. Haleluya. Ya, kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan. Haleluya, karena hari ini adalah hari pertama saudara dikasih dalam Tuhan di bulan yang terakhir di tahun 2023. Sungguh, kalau sampai hari ini kita ada Ebenezer, ya kan? Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Kalau kita mau flashback, kita mau lihat apa yang pernah kita lewati, hati kita itu benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ada bagaimana kita ada saat ini, saudara. Ya, itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, ya. Kita sudah ada di Imamat pasal 25, kita sudah selesaikan pasal 24. Bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sempat ketinggalan dalam pembahasan serial Alkitab ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan di sana. Juga di YouTube channel itu juga ada beberapa renungan ya. Setiap hari saya bagikan renungan singkat saya dalam program Bible and Coffee karena saya suka ngopi begitu kira-kira kan. Jadi Bible and Coffee, tetapi Bible first, firman Tuhan, Alkitab terlebih dahulu, baru kita ngopi gitu kan. Sehingga memulai hari bersama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya yang terbaik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saya sudah bagikan juga di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa lihat di sana sehingga setiap kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Oke? Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Imamat pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya, kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel oleh Musa? Ini perkataan. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, maka Tuhan ingatkan sebelum mereka masuk ke sana, kalau kamu sampai masuk ke sana, maka tanah di tempat di mana engkau diberkati di sana itu harus ada sabat. Atau kita kenal sebagai sabat tanah. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, coba perhatikan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan tanah itu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat 4. Tetapi pada tahun yang ketujuh, sabat ini haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, suatu perhentian penuh, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, kebun anggurmu jangan kau ranting. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel kepada melalui Musa, ketika engkau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan itu, maka engkau harus ingat, engkau harus bekerja mengelola tanah itu 6 tahun lamanya. Engkau olah, engkau makan dari hasil tanah itu, tetapi di tahun ketujuh harus ada sabatan. Jangan engkau apa-apakan tanah itu, jangan engkau taburi dengan benih, jangan engkau tuai apapun hasil dari tanah itu, karena itu adalah sabat tanah atau tanah yang berhenti penuh selama 1 tahun itu ya. Ayat 5. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu tidak dirantingi, jangan kau petik. Dan apa dikatakan selanjutnya? Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh
bagi tanah itu. Jadi 6 tahun diolah, 6 tahun makan dari sana, tapi 1 tahun khusus dibiarkan begitu saja. Nanti masuk lagi tahun berikutnya, mulai lagi 6 tahun berikutnya, sampai di tahun yang ketujuh seperti itu. Ya, ayat 6. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu. Ayat 7. Juga pada ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang diberkati, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka makan dari sana, mereka kelola tanah itu, mereka ambil apa yang menjadi hasil dari tanah itu, dan mereka pakai semuanya itu. Tetapi Tuhan minta 1 tahun khusus, yakni tahun Sabat, di tahun ke-7, untuk membiarkan tanah itu jangan kelola. Mungkin sebagian kita mulai bertanya, atau bangsa Israel juga bertanya, lalu selama tahun itu kita makan apa? Saudara, Alkitab katakan, sepanjang tahun Sabat itu, Tuhan tetap akan memberi engkau makan. Ya, ada tetap pemeliharaan Tuhan. Di balik ketaatan kita akan lihat pemeliharaan Tuhan. Yang penting mau taat dulu. Ketik di kolom komentar, yang penting taat dulu. Ayo, ketik di kolom komentar. Yang penting taat dulu. Terkadang kita mulai berpikir jauh. Nanti kalau ini terjadi bagaimana? Nanti kalau toko saya tutup bagaimana? Nanti kalau nggak ada pembeli bagaimana? Nanti kalau begini. Kita terlalu membatasi cara Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Taat aja dulu. Petrus kalau nggak taat, kalau dia mulai hitung-hitungan, saya nelayan, saya tahu kapan harus menebar jala, maka dia nggak pernah akan dapat ikan. Ketika Yesus bilang tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, Petrus taat aja. Petrus bilang sepanjang hari kami menangkap ikan, tapi kami tidak dapat. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Di dalam 1 tahun ini Tuhan bilang kerjakan Sabat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan hari ini tentang apa yang kita dapati dari peristiwa ini dalam kehidupan kita untuk kita jalani sebagai orang percaya. Yang pertama, dari Sabat tanah ini kita dapati, atau dari Sabat tanah ini kita belajar. Yang pertama, bahwa dengar baik, tanah itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jadi tanah di sini bisa berupa apa yang kau kerjakan. Karena tanah itu dikerjakan bangsa Israel dan mereka dapat makan dari tanah itu. Apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi usahamu, itu pemberian Tuhan. Sama, tanah yang diberikan bangsa Israel itu milik Tuhan. Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi mereka diperintahkan Tuhan untuk mengelola, hanya mengelola, bukan memiliki. Karena ketika mereka belajar untuk memiliki pemahaman tentang memiliki tanah, maka mereka akan suka-suka mereka. Suka-suka saya dong Tuhan. Di tahun ke-7 pun saya akan tetap terus berusaha menggali, berusaha bekerja untuk melakukan apa yang menjadi saya kebutuhan hidup saya. Tetapi karena Tuhan mengizinkan mereka untuk mengelola, maka mereka mesti sadari itu bukan milik mereka, tetapi miliknya Tuhan, dititipkan. Sama dalam kehidupan kita. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, bisnismu, itu adalah tanahmu. Dari situlah engkau makan, dari situlah engkau hidup, dari situlah engkau mendapatkan berkat. Tetapi ingat, itu bukan milik kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Amin. Itu milik Tuhan dan kita ini cuma dipercayakan untuk mengelolanya, saudaraku. Sehingga ketika Tuhan izinkan kita untuk beristirahat, makanya ada istilah di dunia ini post-power syndrome. Orang yang kehilangan kekuasaan, stres. Kenapa? Karena beranggapan saya seumur hidup harus memiliki barang itu. Saya harus memiliki kedudukan itu. Sehingga ketika kedudukan itu diambil oleh sang pemilik, dia stres. Karena beranggapan itu punya saya. Itu hasil saya kelola selama ini. Itu hasil jerih payah saya. Kita lupa bahwa kekuatan kita untuk mengelola tanah itu pun berasal daripada Tuhan. Kekuatan kita untuk memberikan hikmat, untuk mengatur segala sesuatu itu pun berasal daripada Tuhan.
Jadi yang pertama dari sahabat tanah ini kita belajar bahwa tanah itu milik Tuhan. Pekerjaanmu itulah tanahmu. Usahamu, bisnismu itulah tanah. Apa yang Tuhan titipkan untuk engkau dapati itu milik Tuhan. Kita pengelola. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya cuma pengelola, bukan pemilik. Ya, sadari hal ini supaya kita tahu kalau waktunya sang pemilik minta ambil, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Orang kita cuma dikasih tempat di situ kok. Sementara tidak selama-lamanya. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita untuk menyadari hal ini, saudara. Sehingga nggak ada orang yang petantang petenteng, sombong, menginjak sana, menginjak sini. Hanya oleh karena apa yang dia miliki lebih banyak daripada orang lain. Nggak bisa. Semua itu titipan, saudaraku. Ya, hanya Tuhan menitipkan mungkin lebih banyak daripada kepadamu daripada orang lain. Karena memang Tuhan lihat kok bisa dipercaya. Tanah yang dititipkan Tuhan, ingat, itu bukan milik kita. Tanah di mana tempat kita mengelola itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan peristiwa ini. Yang pertama, sahabat tanah mengajarkan kepada setiap kita bahwa tanah itu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Gak ada orang yang bisa sombong angkuh dengan apa yang menjadi miliknya. Menurutnya milik, mungkin itu hasil usahamu, mungkin itu hasil rintisan, mungkin engkau yang berusaha, engkau yang bekerja, engkau yang mati-matian bangun pagi pulang malam. Tapi sadar bahwa semua itu milik Tuhan. Ayub nggak stres ketika semua Tuhan izinkan untuk diambil. Karena Ayub menyadari itu milik Tuhan. Sehingga dengan perkataannya Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Yang kedua, dari sahabat tanah ini kita belajar. Yang kedua dari sahabat tanah mengajarkan kepada setiap kita, yang pertama bahwa tanah itu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Yang kedua, dari sahabat tanah mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak bergantung kepada tanah, tetapi hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk selama 6 tahun engkau bekerja, selama 6 tahun engkau lakukan, engkau usahakan tanah itu, tapi di tahun ke-7 jangan kau apa-apakan tanah itu. Itu mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa sekalipun kau tidak mengelola tanah itu, di tahun ke-7 pun kau bisa dapat makan. Engkau bisa tercukupi, engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan itu yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan. Di tahun ke-7 itu, engkau tidak mengelola apa-apa. Hasil yang tumbuh di tahun ke-7 itu jangan kau ambil. Ya, coba lihat di ayat 4 sama ayat 5. Lihat ayat 4 sampai ayat 5. Ayat 4 dan ayat yang kelima firman Tuhan bilang apa? Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada tanah bagi haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau ranting. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ayat 6, perhatikan. Hasil tanah selama sabat harus menjadi makan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, orang upahan, orang asing di antaramu, dan semua orang yang tinggal padamu. Di hari, di tahun sabat itu, Tuhan berikan pemeliharaan, bukan dari hasil tanah pada saat itu. Bayangkan, kalau kita pikir Tuhan dari mana Tuhan kasih makan mereka. Tetapi ada, selama setahun itu mereka tidak kekurangan. Kenapa? Karena taat sama Tuhan. Jadi yang kedua, sahabat taat mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup itu bukan berasal dari tanah kita. Tanah kita adalah pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Apapun yang Tuhan izinkan ada dalam keluarga kita. Engkau makan dari tempat itu. Tetapi ingat, engkau bukan hidup dari sana. Engkau hidup dari Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Saya hidup dari Tuhan, bukan dari pekerjaan. Sehingga akhirnya kita diajarkan untuk mentuhankan Tuhan, bukan mentuhankan pekerjaan kita. Halo, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sampai saat ini mentuhankan pekerjaan, mentuhankan berkat-berkat Tuhan, bukan pribadi.
Itu sebabnya bangsa Israel diajarkan akan hal ini. Diingatkan. Yang Tuhan tetaplah Tuhan. Bukan pekerjaan, bukan usahaku, bukan bisnisku. Tuhan memberkati pekerjaanku. Tuhan memberkati tanah di tempat di mana aku mengelolanya dan aku makan hidup dari sana. Tetapi hidupku bukan berasal dari sana, tetapi hidupku berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Kita diciptakan dari debu tanah, Alkitab katakan. Dan saat itu Tuhan menghembuskan kita dengan nafas hidup, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi tanpa nafas hidup dari Tuhan, manusia itu bukan makhluk hidup. Tanpa nafas hidup dari Tuhan, manusia hanyalah debu dan tanah. Nothing. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi sadari hal itu. Ingat, kalau engkau kerja, engkau juga perlu cari Tuhan. Karena kerjaanmu, usahamu, bisnismu saat ini pun berasal daripada Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Itu tanah yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Sama seperti bangsa Israel diberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka makan dari sana. Mereka hidup dari tanah itu dengan mengelola. Tetapi Tuhan bilang, di tahun Sabat, engkau harus berhenti selama setahun. Tidak boleh menuai, tidak boleh menabur. Apa yang timbul, jangan kau ambil. Dan itu mengajarkan kepada mereka dan juga kepada kita bahwa kita hidup bukan berasal dari apa yang menjadi tanah, tempat di mana kita bekerja berkarya. Tapi kita hidup benar-benar berasal daripada Tuhan. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Sahabat tanah mengajarkan kepada setiap kita. Yang pertama, bahwa tanah itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sadari akan hal itu. Dan yang kedua, sahabat tanah ini kita diajarkan bahwa hidup kita tidak bergantung kepada tanah yang Tuhan izinkan untuk kita hidup dalamnya, yang Tuhan izinkan untuk kita mengelolanya dan mendapatkan hasil dari tanah itu, tapi hidup kita berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, sahabat tanah ini mengajarkan kepada setiap kita agar kita hidup jangan serakah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh serakah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh serakah. Orang serakah, apa yang dia cari, dia kejar, dia terus kejar itu. Karena dia lihat, wah ini prospekan bagus nih, wah tanah ini menghasilkan nih, udah sikat sampai habis. Sampai habis, gak perlu disisain, terus aja. Selama itu masih menguntungkan buat kita, hajar, sikat, gak peduli orang lain susah. Sahabat tanah mengingatkan kita untuk jeda. Ada jeda. Di mana tidak lagi hanya hidup kita hanya bicara tentang mencari uang, mencari penghasilan. Tapi hidup kita diajarkan untuk jeda. Skip dari segala kesibukan kita untuk mencari Tuhan. Sehingga kita nggak jadi orang-orang yang serakah. Kita jadi orang-orang yang tahu bahwa kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita tidak. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara, ada orang-orang yang memang dia mempertahankan segala sesuatu. Dia kalau orang hidup serakah, apa yang dia pegang akan semakin keras. Dan tahukah saudara, apa yang kau pegang semakin keras itu akan semakin hilang. Alkitab katakan dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Hukum tabur tuai itu ada. Selama engkau hidup memegang segala sesuatu dengan erat dan kau sulit untuk melepaskannya, hati-hati. Engkau sudah terikat dengan hal itu dan kau menjadikan hal itu Tuhan dalam hidup. Dan kau tidak akan pernah merasa syukur dengan apa yang Tuhan titipkan. Kau akan merasa selalu kurang. Tiga hal ini saya bagikan pagi hari secara khusus dalam tanah Sabat. Ada waktunya di mana kita harus jeda dalam mengerjakan segala sesuatu untuk kita ingat bahwa hidup kita itu Tuhan yang memberikan kehidupan. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, bukan bisnis kita. Itu titipan, itu hanya titipan. Dan kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan mengambil apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup jadi berkat dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan.
Bapak terima kasih karena pagi hari ini kami mendapatkan hikmat, kami mendapatkan tuntunan, kami diajarkan banyak hal melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan dari peristiwa Sabat Tanah di mana kepada bangsa Israel Tuhan mengajarkan agar memberikan 1 tahun untuk membiarkan tanah itu. Dan itu mengajarkan kepada setiap kami bahwa hidup kami bukan berasal dari pemberian Tuhan, tapi hidup kami berasal dari Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap firman yang hari ini kami dengar itu tertanam dalam hati dan hidup kami, sehingga kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan ada bagi masing-masing kami. Bapak, hamba berdoa buat umat Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan yang selalu memperlengkapi kami, sehingga semakin hari ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami semakin dewasa, kami semakin bijaksana dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam melakukan segala sesuatunya. Itu sebabnya pagi hari ini hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang memberkati setiap kami semua dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Bapak, secara khusus hamba berdoa buat setiap mereka yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Engkau yang sedang sakit, saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena Alkitab jelas katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit menjadi sembuh. Dan firman Tuhan juga mengatakan disampaikan firman, disembuhkan mereka. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Siapapun engkau, arahkan hatimu kepada Yesus. Dan terima kesembuhan pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dari tempat ini, meletakkan tangan kanan hamba di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang sakit pagi hari ini dengan iman percaya kepada Yesus, maka oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang pagi hari bergabung dalam doa pagi, rindu didoakan, namun mereka belum mengenal Yesus, namun mereka rindu didoakan secara khusus untuk kesembuhan. Hari ini hamba juga berdoa bagi mereka, memohon ya Tuhan, biarlah melalui peristiwa kesembuhan yang mereka alami hari ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, bahwa Yesuslah penyembuh, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka jadi sembuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapak, terima kasih. Lawatan Tuhan ada pagi hari ini buat setiap kami. Kuasa Tuhan ada pagi hari ini buat setiap kami. Jamaah masing-masing dari umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka mengalami kesembuhan, setiap mereka mengalami mujizat pagi hari ini. Secara khusus dalam nama Yesus, di awal bulan yang baru ini Tuhan, di tahun 2023, di bulan terakhir kami datang kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan, kami mohon arahan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka dijaga Tuhan. Rumah tangga mereka disertai Tuhan. Ditolong mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, biarlah Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hati suami-suami, hati istri-istri dijamah Tuhan. Dimanapun mereka berada, sehingga ada kedamaian, ada kerukunan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hamba berdoa juga kalau ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak. Kalau ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Sehingga mereka kembali kepada pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Pemulihan terjadi. Rumah tangga dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan setiap pekerjaan, usaha, bisnis daripada mereka anak-anak. Diberkatilah
Apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada promosi Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan, semakin naik dan meningkat kemajuan di dalam nama Yesus terjadi. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan akan melihat campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka di dalam nama Yesus, hamba berdoa dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Allah yang memberkati setiap orang-orang yang hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang mencari pekerjaan. Hamba juga ucapkan berkat dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu yang mereka rindukan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus memberkati setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada saat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kau orang-orang muda, saya mau berdoa khusus buat engkau. Kau yang belum menikah, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari meletakkan tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang berdoa mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi bahkan menghargai hidup mereka. Tuhan tuntun dengan jalan-jalan Tuhan, dipertemukan dengan pasangan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang menjalin hubungan dengan orang tidak seimbang, hamba berdoa dalam nama Yesus, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Biarlah dengan cara Tuhan kau pisahkan dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat kuasa dan campur tangan Tuhan saja. Tuhan memberkati juga masa muda mereka, dimanapun mereka berada, masa muda mereka berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati masa muda mereka, mereka akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang-orang muda yang menaruh harapan kepada Tuhan akan lihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin sedang merintis usaha, merintis bisnis, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk mensupport apa yang mereka sedang rintis hari-hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih, hari ini kami juga berdoa mengangkat kedua tangan kami, mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Saudara, angkat kedua tangan, mengucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Dalam nama Yesus, kota kami aman. Dalam nama Yesus, kota kami diberkati. Perekonomian kota kami maju, bertumbuh. Dalam nama Yesus, udara cuaca di kota kami baik. Dalam nama Yesus, dijauhkan kota kami daripada segala virus, bakteri, kuman. Dalam nama Yesus, jauhkan kota kami dari segala bencana alam, mara bahaya, bahkan maut. Di dalam nama Yesus, ada perlindungan Tuhan Yesus atas kota di mana anak-anak Tuhan tinggal. Bahkan kami juga berdoa, sehingga bangsa kami Indonesia diberkati ya Tuhan. Indonesia dijaga, Indonesia diberkati, Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Sehingga ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa ini datang kepada Yesus. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan nyata atas setiap bangsa kami yang ada. Pemimpin-pemimpinnya kami doakan mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami diberkatilah oleh Tuhan. Dalam mereka memimpin bangsa kami, Tuhan tolong dengan hikmat kebijaksanaan terlebih roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga mereka bekerja dalam kepemimpinan dan kuasa anugerah Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan rencana 2024, pemilihan umum 14 Februari. Tuhan memberkati sehingga berjalan aman, damai, kondusif. Segala bentuk roh pemecah belah, roh adu domba yang akan dibangun atas bangsa kami sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan atas bangsa kami. Ada kesatuan, ada kerukunan, ada kekuatan atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Bahkan rencana ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan. Pemilihan umum mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah. Tuhan tolong. Mereka bekerja dengan jujur dan adil. Mereka bekerja dalam takut akan Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Bapak secara khusus hamba berdoa. Buat mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai pribadi yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari tempat ini yang berdoa, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami kasih dan lawatan Allah, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi,
Karena itu dari tempat ini hamba melepaskan berkat roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, ada banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan lihat ada tuayan-tuayan nyata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan. Secara khusus kami mengangkat kedua tangan kami mengucapkan berkat buat kedua negara yang kami bersyukur di dalamnya sudah ada gencatan senjata. Baik Israel maupun Palestina diberkati dengan damai dari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang memberkatinya. Sehingga kedua negara ini aman, damai. Anak-anak Tuhan yang ada dalam sana diberkati, dijaga dalam pagar perlindungan Tuhan. Bahkan ada tuayan jiwa-jiwa di dalam kedua negara tersebut. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup menjamah pemimpin-pemimpin kedua negara tersebut. Dan kami berdoa sehingga terus damai Tuhan ada atas negara-negara ini ya Tuhan. Baik Israel maupun Palestina, damai diberkati dalam kerukunan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat di sepanjang bulan Desember ini. Kami diberkati Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini kami hidup terpelihara oleh kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk terus selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat ada waktunya kita jeda di mana kita mesti sadar bahwa setiap pemberian itu milik Tuhan, apa yang kita kelola pun milik Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita selalu tetap dalam kerendahan hati, tidak serakah, tapi hiduplah untuk selalu menjadi berkat. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ucapkan berkat, Desembermu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di sepanjang bulan ini diberkatilah oleh Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Kita kembali ketemu hari Senin. Saudara dikasih dalam Tuhan dalam doa pagi online. Tetap semangat, tetap setia cari Tuhan, dan tetap terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom.